Kita dapat kabar dari Suara Nasional, tulisan dari Muslim Arbi, judulnya biar kasus ACT adil, PPATK harus telusuri aliran dana bansos ke Madam. Wah, mantap, mengerikan ini. Ini memang Tempo ini luar biasa ya, dengan sekali berita muncul dia bisa langsung mengubur sebuah lembaga filantropi salah satu yang terbesar di Indonesia, punya cabang di puluhan negara dan seterusnya. Ini Muslim Arbi memberikan usulan yang sangat menohok bagi para penguasa kita hari ini. Ada tanggapan, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa kasus aksi cepat tanggap ACT itu adalah by design. By design. Satu adalah untuk merusak citra lembaga kemanusiaan dan lembaga zakat seperti ACT, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan umat Islam terhadap lembaga seperti ini. Ini apa itu? Walaupun katanya diklaim itu bukan lembaga zakat katanya. Kalau ACT itu. Dia menghimpun juga lembaga zakat. Iya. Nah, yang saya khawatirkan gini sekarang, itu adalah rekeningnya diblokir. Sementara saya kira sudah banyak donatur yang berkurban melalui ACT. Dia kan rutin tuh. Bagaimana sekarang tidak bisa berkurban, dan ini akan jadi masalah. Apa dugaan saya yang paling kuat tentang ACT ini adalah by design, itu adalah belum apa-apa ini sudah diduga ada aliran dana untuk teroris. Ini lagu lama. Ya. Jadi kita itu kalau menggunakan lagu lama udah terbaca oleh umat Islam gitu. Sementara kasus korupsi ya, mau seperti yang disebut oleh Pak Muslim Arbi tadi, bansos, Harun Masiku gitu ya, maupun korupsi-korupsi tentang PCR gitu ya, minyak goreng gitu, itu kan nggak ada yang terungkap. Ketika kasusnya mantan Menteri Sosial ya, yang yaitu kadernya PDIP, Juliari Batubara. Ya, Juliari Batubara itu kan Kemensosnya tidak dibubarkan, rekeningnya juga tidak diblokir. Kok ACT langsung diblokir, langsung dicabut izinnya? Ya kan berarti kan dibubarkan. Ya kan? Ini ada apa? Karena ada banyaknya uang yang ada di ACT, ratusan miliar sampai dengan triliunan rupiah. Apa ada yang tergiur gitu dengan aktivitas yang dilakukan oleh ACT selama ini? Ini yang harus kita curigai bersama gitu. Ini ada apa? Kok sepertinya ada suatu skenario dari pihak tertentu gitu ya, untuk membidik umat Islam. Dan anehnya lagi, dan saya juga pernah nulis, ini rada gila dan aneh. Kok dia kait-kaitkan dengan Pak Anies Baswedan gitu, dan videonya itu yang kemarin bukan sama Abu Janda ya. Ya, sama Abu Janda itu, dan itu apa ya, hoax itu ya. Dan itu fitnah terbesar yang dilakukan Abu Janda terhadap Pak Anies. Pak Anies nggak nuntut ya, itulah bentuknya Pak Anies. Terlalu kecil ngurusin Abu Janda itu ya. Nggak level. Nggak level sama Pak Anies. Jangan kan dengan Pak Anies nggak level, dengan Tarmizi aja nggak level. Jadi nggak usah ngurusin Abu Janda gitu loh. Itulah anggap aja anjing menggonggong, kapila berlalu. Berarti saya kapilanya, ya dia apaan gitu. Gitu. Begini Pak Tarmizi, kita harus meluruskan sejernih-jernihnya agar tidak ada praduga yang terus berkelumit di rakyat kita, terutama umat Muslim. Katanya kan tetap memang ada kesalahan di dalam. Kalaupun ada kesalahan di dalam, kan bukan berarti ACT-nya dibubarkan dan dibekukan. Ya kan tinggal diusut saja. Sama halnya diusut Harun Masiku, tapi Harun Masiku ini jangan sampai kabur dan dilindungi kan gitu. Yang melindungi itu kan kalau tidak pejabat tinggi negara nggak mungkin, karena Harun Masiku memegang kartu truf tentang petinggi partai tertentu. Gitu ya kan? Sama dengan kasus PCR ya, kasus vaksin gitu ya. Kasus minyak goreng yang konon kabarnya melibatkan menteri senior yang bukan tugasnya gitu kan. Ini kan kenapa nggak diusut? Kok malah yang diusut urusan ecek-ecek gini, urusan internal umat Islam yang dicampuri gitu. Ini ada apa? Ini membuat membuat keterbelahan bangsa itu makin terpelihara. Bukannya kita ingin menyelesaikan. Udah deh, yang urusan kayak gini tuh jangan nggak ada lagi istilah kadrun, kadran, radikul gitu, teroris gitu, nggak ada lagi. Teroris itu nggak ada. Saya yakin 100%, boleh mau berdebat, kita berdebat bahwa hampir 100% kegiatan terorisme di Indonesia didanai oleh pihak tertentu. Bahkan pekerjaannya pihak tertentu juga. Nggak ada hubungannya dengan umat Islam. Oke, baik. Clear itu ya? Clear itu. Kalau mau berdebat, oke, kita debat. Kita buka dari kasus Ali Murtopo. Dari kasus Komando Jihad, dari kasus Tanjung Priuk, siapa yang bermain? Ini kan terbuka semua. Dan itu diteruskan oleh
orang-orang zaman sekarang yang meneruskan itu dari Ali Murtopo meneruskan ke siapa, dari yang ke siapa ini meneruskan lagi ke si B, dan sampai hari ini orang ini biang keroknya Indonesia ini. Petanya kelihatan jelas ya. Udah kelihatan jelas. Baik, Pak Tarmizi, kalau kembali ke tadi lembaga zakat, lembaga filantropi umat muslim, ada juga sebagian kalangan yang menyatakan oke, kita ambil hikmahnya untuk bisa membedakan, memilih mana lembaga-lembaga yang lebih amanah atau bahkan lebih cerdas lah dalam pengelolaan uangnya. Apa hikmahnya itu gitu sehingga kita Kalau bisa saya, melihat. Kang Ipul, punten saya potong, saya belum bisa menjas bahwa ada kesalahan di internal ACT. Kita belum terbukti di pengadilan. Betul, minimal, karena 2002 selama 15 tahun dia dapat predikat auditnya itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Baru hasil audit 2021 itu belum diaudit. Belum kita dapat itu hasil auditnya. Jadi jangan-jangan WTP juga ya? Nah, jangan-jangan WTP juga. Jadi kita jangan terlalu, saya belum berani mengatakan itu. Kita harus berdasarkan data kan begitu. Kalau benar nggak itu yang diungkap oleh Tempo, dan kita tahu sendiri Tempo ini punya siapa dan menjadi corong medianya siapa kan gitu. Mengungkapkan bahwa gajinya mantan presiden ACT Ahyudin 250 juta segala itu benar tidak kan. Dan selalu yang disinggung itu masalah pribadi. Pengalaman saya selama ini yang saya sering lihat ketika ada aktivis Islam itu yang jadi sorotan, yang disorot itu bukan institusinya, orangnya, pribadinya. Lebih mudah. Istri lebih dari satu, ya kan? Yang dilihat gajinya, fasilitasnya Alphard misalnya. Kan ini kan personalnya. Dan kata siapa itu benar atau tidak? Hasil audit lah yang akan membuktikan itu apakah benar atau tidak kan gitu. Jadi saya belum bisa berkomen dengan internalnya, saya masih berhusnuzon gitu ya. Kecuali sudah ada hasil auditnya, dan belum tentu juga putusan pengadilan itu akan mengungkap kebenaran di ACT, karena banyak juga sidang pengadilan juga rekayasa. Saya kemarin datang langsung di sidangnya Habib Bahar bin Smith yang tentang peristiwa KM50 ya, dan yang menjadi saksi itu adalah Pak Marwan Batubara, Bang Fadlizon dan Bang Repli Harun. Terbuka. Kalau kemarin saya menulis tentang ada jenderal di kilometer 50, 6 jenderal dibantai PKI, 6 laskar dibantai jenderal, dan tulisan itu viral. Ini ada apa kan begitu? Kan kemarin terungkap semua kan gitu di sidang kemarin. Kan selama ini kasus KM50 tidak ada yang mengungkap. Hanya di sidangnya Habib Bahar bin Smith yang bisa mengungkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di KM50. Justru dia sidangnya Habib Bahar bin Smith itu terungkap. Justru bukan di sidang tersangka yang pihak versi kepolisian gitu, nggak terungkap itu. Jadi ini kan memperkuat dugaan bahwa memang ada sesuatu di KM50, ada pihak tertentu yang memang orang kuat yang terlibat, yang tidak mungkin lah gitu. Misalnya kita bisa membuat KM50 hari ini rata dengan tanah, berarti kan itu menghilangkan alat bukti, ya kan? Kalau tidak orang kuat yang bisa menutup itu, nggak mungkin. Nah ini misteri-misteri ini kan terungkap, termasuk misteri siapa di dalam Toyota Land Cruiser itu. Dan biasanya yang suka pejabat pakai Toyota Land Cruiser itu siapa, sekelas apa kan gitu. Kan ini bisa kita identifikasi semua. Baik, langsung aja Pak Tarmizi, closing statement nih terkait ACT dan proses peradilan yang ada di Indonesia hari ini. Pesan saya itu adalah kepada semua kaum muslimin, kita harus tabayun. Jangan mudah percaya dengan provokasi, dengan informasi dari media yang memang sengaja media pesanan atau by design untuk merusak citra umat Islam sebagai seorang teroris, sebagai orang yang tidak amanah gitu ya kan. Kita kan tidak bisa percaya, kita harus tabayun, kita harus meneliti. Makanya saya dari awal-awal sudah mengingatkan teman-teman semua melalui tulisan saya tentang ACT gitu ya, untuk mewaspadai. Satu, mewaspadai bahwa ACT akan jadi target untuk dibubarkan, ternyata betul, izinnya udah dicabut. Dikait-kaitkan dengan isu terorisme, ternyata benar, rekeningnya ACT diblokir. Ya kan itu kejam banget kan gitu. Ari ke umat Islam, kata orang Sunda, meni kejam-kejam teing gitu kan. Ari yang benar-benar sudah korupsi segala macam, seperti Harun Masiku, seperti Juliari Batubara, yang konon kabarnya mau dihukum mati, mana hukum matinya kan gitu. Toh itu murni-murni aja. Saya curiga ini adalah upaya dari pihak tertentu untuk menutup kasus besar yang ada di Indonesia dengan mengkambing hitamkan umat Islam. Baik, terima kasih. Clear penjelasannya. Mudah-mudahan ini membantu kita semua, sahabat semua, untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita dengan lebih jernih
dengan lebih adil dan tentu kita harus berpihak pada kepentingan umat Islam. Siap. Terima kasih Pak Tarmizi Sama-sama atas Kang waktunya. Epul. Jazakallah Terima khairan kasih katsiran. wa jazakallah khair. Nah, sebelum 20 tahun kita diambil, diminta pulang, ya mari kita sempatkan untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah semua sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Yang kami merasa puas, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Alhamdulillah, perfect. Ya alhamdulillah sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua jamaah. Alhamdulillah.